Kalau kita ngomongin soal proyek data, ada satu langkah pertama yang krusial banget dan nggak boleh dilewatin. Terutama sebelum kita bikin model canggih atau prediksi-prediksi besar. Namanya, analisis data eksplorasi, atau biasa disingkat EDA. Gampangnya, anggap aja kita ini lagi jadi detektif, tapi TKP-nya adalah data. Oke, kita mulai investigasi kita dengan sebuah kutipan dari bapaknya Idea sendiri, John Tukey. Dia melihat seorang analis data itu bukan cuma sebagai ahli statistik, tapi lebih kayak detektif. Tugas kita, kata dia, bukanlah buat langsung menghakimi atau mengambil kesimpulan. Tugas kita adalah mengumpulkan semua petunjuk yang ada terlebih dahulu. Dan sama kayak tempat kejadian perkara di dunia nyata, data mentah yang kita terima itu, seringnya berantakan banget. Bisa jadi datanya nggak lengkap, ada yang bolong-bolong, penuh kesalahan, atau malah mengandung pola-pola yang kelihatannya benar, padahal menyesatkan. Kalau kita langsung analisis data kayak gini, ya sama aja kayak detektif yang langsung narik kesimpulan tanpa periksa bukti sama sekali. Ini nih prinsip paling dasar di dunia data, garbage in, garbage out. Artinya apa? Kalau data yang kita olah itu kualitasnya buruk, ya hasil analisisnya juga pasti bakal buruk. Nggak peduli secanggih apapun model yang kita pakai. Jadi poin utamanya adalah kualitas output kita itu 100% bergantung pada kualitas input kita. Terus gimana caranya kita mastiin input kita itu berkualitas? Nah, disinilah peran kita sebagai detektif data dimulai. Kita harus pakai pola pikir atau mindset yang kita sebut analisis data eksplorasi. Jadi, EDA itu bukan sekedar serangkaian aturan yang kaku loh. Ini lebih soal rasa penasaran. Anggap aja ini sebuah filosofi investigasi yang sifatnya terbuka, di mana kita membiarkan data itu sendiri yang ngomong ke kita, yang menuntun kita untuk menemukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak pernah kita pikirin sebelumnya. Perbedaan ini penting banget buat kita pahami. Kalau di EDA, kita tuh nanya ke data, data, cerita dong, ada apa aja sih yang menarik di sini? Ini beda banget sama analisis konfirmatori, di mana kita datang udah bawa hipotesis, terus nanya, bener nggak sih tebakan saya ini? Jadi intinya, EDA itu soal menemukan pertanyaan baru, bukan cuma menjawab pertanyaan yang udah ada. Jadi, layaknya detektif profesional, inti dari proses EDA ini adalah soal mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar mendasar tentang data kita. Anggap saja data itu adalah petunjuk-petunjuk kita di TKP. Nah, investigasinya sendiri itu berpusat pada dua konsep utama. Bayangin aja kita sebagai detektif punya dua kacamata khusus buat memeriksa setiap bukti. Kacamata pertama namanya variasi, dan yang kedua namanya kovariasi. Pertanyaan pertama yang kita ajukan adalah soal variasi. Apa itu variasi? Sederhananya, ini adalah kecenderungan nilai-nilai dari satu variabel untuk berubah-ubah. Dengan kata lain, kita pengen tahu seberapa beragam sih isi dari satu petunjuk ini. Terus, gimana cara kita menyelidikinya? Ya, pakai alat visual. Salah satu yang paling populer itu box plot. Lewat grafik ini, kita bisa langsung lihat ceritanya, di mana pusat datanya, seberapa menyebar nilainya, dan ini yang paling seru, menemukan nilai-nilai aneh yang biasa kita sebut outlier. Nah, para outlier ini adalah tersangka potensial yang butuh penyelidikan lebih dalam. Oke, setelah kita paham tiap petunjuk secara terpisah, sekarang saatnya kita cari hubungan di antara mereka. Inilah yang disebut kovariasi, cara dua atau lebih variabel berubah secara bersamaan. Mirip kayak detektif yang nanya, ada nggak sih hubungan antara jejak sepatu di luar dengan jendela yang pecah? Buat yang ini, salah satu senjata andalan kita adalah scatter plot. Grafik ini jago banget buat memvisualisasikan hubungan antar variabel. Kita jadi bisa lihat, pas satu variabel nilainya naik, yang lain ikut naik juga nggak? Atau malah sebaliknya. Pola-pola inilah yang jadi petunjuk emas dalam investigasi kita. Tentu saja, detektif zaman sekarang nggak kerja sendirian dong. Kita punya banyak banget asisten canggih yang siap bantu mempercepat pekerjaan investigasi kita. Di dunia data, asisten kita itu bentuknya library Python. Contohnya ada Sweetfish, Y-Data Profiling, sama Detail. Anggap aja mereka ini asisten otomatis kita yang super pinter. Mereka bisa ngecek ratusan hal dan bikinin kita visualisasi keren cuma dalam hitungan detik. Dan ini efisien banget loh. Seringkali cuma butuh satu baris kode doang, kita udah bisa dapat laporan interaktif yang super lengkap tentang seluruh data kita. Jelas ini hemat waktu banget kan? Jadi kita bisa lebih fokus mikirin arti dari petunjuk-petunjuknya, bukan pusing sama kerjaan teknis buat nemuin petunjuk itu. Jadi kenapa sih semua proses investigasi ini penting banget? Apa hasil akhirnya? Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana semua potongan puzzle ini menyatu jadi satu. Satu hal yang penting banget untuk diingat, ide itu bukan kerjaan sekali jalan terus selesai. Bukan, ini tuh sebuah siklus yang berputar terus. Kita ajukan pertanyaan, kita cari jawabannya lewat visualisasi, dan dari temuan itu, malah muncul pertanyaan-pertanyaan baru yang lebih dalam. Ini adalah proses penemuan yang gak ada habisnya. Dan pada akhirnya, EDA yang menyeluruh itu gak cuma ngasih kita perasaan soal data. Hasilnya tuh nyata, bisa dipegang. Kita bakal punya semacam berkas kasus yang lengkap, isinya ada kamus data, laporan kualitas data, daftar risiko yang kita tahu, dan keputusan akhir. Apakah bukti ini udah cukup kuat buat dibawa ke pengadilan, alias masuk ke tahap modeling?
Sebagai penutup, saya mau kasih satu pemikiran nih. Oke, alat-alat otomatis emang makin canggih. Mereka bisa nemuin pola dalam sekejap mata. Tapi, mereka cuma bisa nunjukin apanya, bukan kenapanya. Nah, disitulah peran kita. Penilaian, intuisi, dan rasa penasaran seorang detektif manusia, itulah elemen yang gak akan pernah bisa digantikan oleh mesin manapun untuk memecahkan misteri yang terkandung di dalam data.